Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Indra Waluyo, mahasiswa Universitas Islam Majapahit, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjawab soal UAS Hikmatut Tasrik yang diampu oleh Bapak Muhammad Syarif Khalili MPDI. Untuk soal yang pertama, Islam mengatur hubungan antara lelaki dan perempuan dalam sebuah konsep yang disebut nikah. Sudah tentu aturan ini memiliki hikmah dan tujuan tertentu. Poin A, jelaskan hikmah ditetapkannya syariah pernikahan dalam Islam. Poin B, jelaskan tujuan pernikahan menurut syariat Islam. Saya akan menjawab untuk poin yang A. Untuk poin yang A, hikmah yang pertama yakni memenuhi tuntutan fitrah manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki insting untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Laki-laki tertarik dengan wanita dan sebaliknya. Ketertarikan dengan lawan jenis merupakan sebuah fitrah yang telah Allah letakkan pada manusia. Islam adalah agama fitrah sehingga akan memenuhi tuntutan fitrah. Ini bertujuan agar hukum Islam dapat dilaksanakan manusia dengan mudah dan tanpa paksaan. Oleh karena itulah pernikahan disyariatkan dalam Islam dengan tujuan untuk memenuhi fitrah manusia yang cenderung untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Islam tidak menghalangi dan menutupi keinginan ini. Bahkan Islam melarang kehidupan para pendeta yang menolak pernikahan ataupun bertahallul membujang. Akan tetapi sebaliknya, Islam juga membatasi keinginan ini agar tidak melampaui batas yang dapat berakibat merusaknya tatanan masyarakat dan dekadensi moral sehingga kemurnian fitrah tetap terjaga. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin. Salah satu hikmah pernikahan yang penting adanya ketenangan jiwa dengan terciptanya perasaan-perasaan cinta dan kasih. Ini menjelaskan bahwa begitu besar hikmah yang terkandung dalam perkawinan. Dengan melakukan perkawinan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniah, yaitu kasih sayang, ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan hidup. Yang ketiga, menghindari dekadensi moral. Allah telah menganugerahi manusia dengan berbagai nikmat. Salah satunya insting untuk melakukan relasi seksual. Akan tetapi insting ini akan berakibat negatif jika tidak diberi frame untuk membatasinya, karena nafsunya akan berusaha untuk memenuhi insting tersebut dengan cara yang terlarang. Akibat yang ditimbulkan adalah adanya dekadensi moral karena banyaknya perilaku-perilaku menyimpang seperti perzinaan, kumpul kebo, dan lain-lain. Hal ini jelas akan merusak fundament rumah tangga dan menimbulkan berbagai penyakit fisik dan mental. Yang nomor 4, mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai tabiat kewanitaan yang diciptakan. Dari uraian di atas, hanya sekilas tentang hikmah yang dapat diambil dari pernikahan, karena masih banyak hikmah-hikmah lain dari pernikahan seperti penyambung keturunan, memperluas kekerabatan, membangun asas-asas kerjasama, dan lain-lain yang dapat kita ambil dari ayat Al-Quran, hadis, dan grow up variable society. Nah, seperti itu untuk untuk nomor 1 yang poin A. Untuk yang poin B, jelaskan tujuan pernikahan menurut Islam. Jadi untuk tujuan pernikahan yang pertama, mencegah terjadinya zina dan pergaulan bebas. Kenapa sih nikah itu disyariatkan atau dianjurkan atau hampir
mendekati wajib menurut saya ya. Karena untuk mencegah atau menjauhi zina, ketika kita masih sendiri atau masih lajang, kita melihat lawan jenis, itu akan menimbulkan syahwat atau syahwat yang bergelora, bergejolak, dan itu sangat mengkhawatirkan ketika kita tidak bisa mengontrol syahwat yang sedang berapi-api tersebut. Nah, makanya disyariatkan dalam Islam itu untuk menikah. Untuk yang kedua, membuat pribadi lebih bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab ini seperti apa? Nah, kita kalau menikah atau sudah menikah, seorang laki-laki akan memiliki hak sepenuhnya dari istri. Nah, jadi istri yang awalnya menjadi kewajiban orang tuanya, si wanita, ketika menikah, istri akan menjadi tanggung jawab atau kewajiban suami. Jadi untuk orang tua istri sudah tidak memiliki kewajiban atas si istri. Begitupun juga suami. Ya betul, suami. Ketika menjadi suami juga harus bertanggung jawab juga menafkahi secara zahir, secara batin. Secara zahir yakni ya nafkah mal, bentuknya harta untuk makan sehari-hari, untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak, seperti itu. Untuk nafkah batinnya, di samping kita melaksanakan atau melakukan kegiatan seksual, banyak juga nafkah batin seperti menuntun istri ke jalan yang benar, atau diajak ke zikir, diberikan wejangan-wejangan seperti itu. Itu adalah bentuk rasa tanggung jawab suami kepada istri. Nah, bagaimana bentuk tanggung jawab istri kepada suami? Istri itu sebenarnya tidak boleh menolak apa yang diminta oleh suami, seperti itu. Tapi istri juga diperbolehkan menolak jika keadaannya lagi tidak kondusif, seperti lagi capek-capek atau lagi sakit lah, terus si suami minta bikinin ini itu. Nah, berarti itu yang keterlaluan si suaminya. Kalau istrinya tidak melaksanakan karena ada uzur, itu tidak menjadi masalah. Istri juga harus melayani suami, apapun yang diminta suami itu harus dilayani. Juga kalau mau keluar rumah atau ada tamu laki-laki yang datang ke rumah, itu harusnya itu izin dulu ke suaminya. Itu menurut saya sebuah bentuk rasa tanggung jawab istri kepada suami. Nah, yang nomor 3, untuk memperjelas keturunan sehingga tidak ada anak yang lahir di luar nikah. Ketika menikah, otomatis nasabnya itu ikut ke ayahnya, jelas, dan itu memang sah-sah saja. Tapi kalau sudah hamil di luar nikah, itu menyebabkan si anak ini terputus nasabnya. Kalau lelaki masih bisa untuk diwakilkan oleh ayahnya yang hamil di luar nikah ketika menikah nanti. Cuman kalau wanita atau anak yang perempuan yang lahir dari hubungan di luar nikah, itu tidak bisa diwakilkan oleh ayahnya yang tadi, harus diwakilkan oleh keluarga yang lain. Itulah mengapa Islam itu melarang hubungan zina, agar tidak terjadi hamil di luar nikah, seperti itu. Untuk yang keempat, sebagai amal ibadah. Nah, saya juga pernah dengar dari suatu ceramah gitu, saya lupa, bahwasanya ibadah yang paling dibenci oleh setan yaitu adalah menikah. Karena apa? Menikah itu ibadah
seumur hidup. Jadi setiap hari, setiap detik, setiap waktu kita bersama istri dan suami, dan itu terhitung ibadah. Apalagi kita bisa membahagiakan rumah tangga, menjaga keharmonisan, menjaga istiqomahan beribadah, itu akan menjadi gudangnya amal ibadah. Seperti itu. Yang kelima, memiliki keturunan yang kelak akan menjadi amal jariah yang selalu berdoa kepada orang tuanya. Ketika menikah, kita juga disarankan untuk mentirakati bakal anak kita dengan cara banyak sekali, entah itu puasa, entah itu wirid, entah itu membaca Al-Quran seperti surat Yusuf atau surat Maryam, seperti itu, agar menjadi anak yang soleh-solihah. Tapi kalau anak yang lahir di luar nikah itu saya tidak bisa memastikan, tetapi rata-rata anaknya ya seperti itu, tidak bisa menjadi, mungkin belum bisa menjadi anak yang soleh-solehah atau berbaktilah, minimal berbakti pada orang tua. Makanya untuk kaum muslim atau umat muslim sangat dianjurkan untuk menikah karena untuk menjauhi zina. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.